Halo teman-teman, sekarang kita bahas mengenai tax amnesty lagi nih ya, tax amnesty 2025 atau pengampunan pajak 2025. Banyak orang bertanya nih, atau mungkin bukan bertanya ya, banyak orang nggak ngeh bahwa ada trik dan tips untuk mempersiapkan TA 2025. Eh, Karena di TA itu kan kita sudah tidak boleh pembetulan ya. TA itu tidak boleh pembetulan pada SPT tahunan terhadap tahun-tahun yang dimaksudkan di dalam TA. Oke, begini rinciannya. Kita masih paham bahwa filosofi dari TA ya, filosofi dari Undang-Undang TA adalah wajib pajak melaporkan harta yang belum dia laporkan di SPT, maka potensi PPh dan potensi PPN dari omset itu diampuni. Oke? Nah, jadi cukup mengungkapkan harta saja yang belum dilaporkan di SPT tahunan, maka PPh dan PPN-nya terhadap omset atau terhadap penghasilan-penghasilan lainnya itu diampuni. Oke? Pertanyaannya, harta seperti apa yang dimaksudkan? Harta seperti apa yang dimaksudkan? Harta itu kayak ini ya, uang tunai, rekening, deposito, reksadana, motor, mobil, kripto, saham. Pokoknya semua barang yang bisa jadi uang itu adalah definisi harta. Sekarang harta apa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang TA? Yaitu harta yang belum dilaporkan di dalam SPT tahunan, tahun tertentu, atau di neraca dari sebuah perusahaan. Oke, kan di neraca ada aset, ada pasifa, ada aktiva ya. Di bagian aktiva kan aset. Nah, daftar aktiva itu yang ada yang belum dilaporkan nggak? Kalau ada, maka itu objek TA. Oke? Nah, sekarang SPT tahunan tahun berapa yang dimaksudkan? Oke, kita lihat contohnya nih ya. Contoh TA 2016 dahulu. Jadi TA itu berlakunya antara Juli 2016 sampai dengan Maret 2017. Ada 3 periode. Di mana itu lapornya adalah untuk mengungkapkan harta yang dimaksudkan adalah harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan 2015. Oke, di SPT tahunan 2015 ada harta yang belum dilaporkan. Oke, itulah objek dari TA yang tahun 2016-2017 kemarin itu, TA pertama ya. Nah, dengan orang diminta mengungkapkan harta yang belum dia laporkan di SPT 2015, maka SPT 2015 nih, yang sudah dilaporkan, yang sudah dilaporkan, itu sudah tidak boleh dibetulkan. Lu paham teman-teman ya? SPT 2015 yang sudah dilaporkan, itu sudah tidak boleh dibetulkan apabila dia mau ikut TA. Atau kalau dia pembetulan ya silakan, tetapi dianggap tidak dilaporkan, dibetulkan. Oke? Hal ini menyebabkan orang tidak bisa nih bikin trik perpajakan di mana dia, oke, gue sebelum ikut TA, gue betulkan dulu SPT 2015 gue laporkan semua harta gue tumpukin di situ, nanti di TA 2015 gue tinggal laporkan sedikit harta tambahan. Itu tidak bisa dilakukan ya, itu sudah diantisipasi oleh Undang-Undang TA. Oke. Kita ambil contoh yang lain yaitu PPS ya. PPS atau program pengungkapan sukarela itu berlakunya tahun 2022. Prosesnya itu untuk kita laporan harta tersebut ya di tahun 2022 di bulan Juli sampai dengan Desember kalau nggak salah ya 2022 kemarin ya. Oke. 2022 Januari sampai Juni, sorry ya. Januari sampai Juni berlaku 2021 ya. PPS-nya itu undang-undangnya di 2021 tetapi untuk dimulai di 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Ada 2 kategori harta yang dimaksudkan di dalam PPS. Harta pertama adalah harta yang diperoleh tahun 1985 sampai 2015 yang belum dilaporkan di SPT 2015 ataupun di TA 2015. Jadi orang sudah ikut TA nih 2015 nih. Tapi masih ada satu motor yang ketinggalan belum dilapor. Nah, itu objek PPS kebijakan 1. Kemudian PPS kebijakan 2 adalah harta yang diperoleh tahun 2016, 17, 18, 19, 20 ya, 5 tahun ya, 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan di SPT 2020. Artinya tanggal cut-off-nya adalah 31 Desember 2020 di SPT tahunan 2020. Pajak sudah tidak peduli tuh, SPT 2019 sudah nggak peduli, 2018, 2017 sudah nggak peduli. Yang dikunci adalah SPT tahunan 2020. Oke? Nah, jadi ketika Undang-Undang TA berlaku atau ketika PPS berlaku, maka sejak hari itu,
sudah tidak boleh pembetulan SPT tahunan. Oke? Nah, jadi Anda nggak bisa nih tiba-tiba undang-undangnya belum mau berlaku tapi belum dimulai. Contohnya kan Undang-Undang PPS kan berlaku di 2021, tetapi mulainya 1 Januari kan, mulai boleh lapor PPS. Lu nggak bisa nih, tiba-tiba pembetulan SPT, kemudian laporin semua harta lu secara sembarangan gitu ya, terus lu lapor TA-nya kecil aja, gitu ya, atau PPS-nya kecil aja. Nggak bisa. Sudah dikunci oleh undang-undang itu. Oke? Waktu itu gue masih ingat ya, 1 atau 2 minggu sebelum PMK atau undang-undang PPS itu berlaku, gue bikin pembetulan SPT. Gue laporkan harta gue kalau salah 20 miliar gitu ya. Gue laporkan pembetulan itu. Tetapi itu hanya uji coba aja ya, bukan dalam rangka betul-betul ya. Hanya uji coba aja. Jadi kalau mau testing, bisa nggak itu terhindar dari masalah ketika gue ikut PPS beneran gitu ya. Dan ternyata nggak masalah. Ya, ternyata nggak masalah, tapi kemudian gue betulkan lagi ya. Gue kembalikan lagi ke semula. Jadi kalau lu mau betulkan SPT dengan menambah harta yang sudah ada, lu harus betulkan SPT itu sebelum undang-undang TA-nya berlaku atau sebelum undang-undang PPS-nya berlaku. Itu yang gue lakukan waktu itu, ya kan? Nah, tetapi ketika undang-undang itu berlaku, maka sudah dikunci. Walaupun laporan TA-nya baru dimulai 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi, tetapi ketika undang-undang itu ditandatangan, di saat itu juga sudah tidak boleh pembetulan. Oke? Nah, waktu itu gimana dengan MPP baru? Gimana dengan MPP baru atau orang sudah punya MPP tapi nggak bisa lapor SPT tahunan? Atau belum pernah lapor SPT tahunan? Itu diperbolehkan ya, silakan saja lapor untuk bikin MPP baru atau belum pernah lapor kemudian dilaporkan, silakan dilaporkan SPT 2020, tetapi cukup 2020 saja dan harta yang mesti dilaporkan adalah harta yang sesuai dengan profil penghasilan Anda. Jadi nggak bisa nih, lu punya gaji 1 miliar, tiba-tiba harta lu ada 10 miliar gitu, nggak bisa ya. Profil harta harus sama dengan profil penghasilan Anda, gitu ya. Jadi silakan untuk orang yang belum punya MPP. Nah, jadi sekarang bagaimana solusinya nih? Kan kita belum tahu nih. TA 2025 kita belum tahu apakah dia akan mengunci SPT 2023 atau 2024. Kita belum tahu. Gua berpendapat dia akan mengunci SPT 2024. Oke? Jadi undang-undang itu akan diketok palu mungkin sebelum bulan Juni, kemudian berlaku 1 Juli. Feeling-feelingku seperti itu ya, berlaku 1 Juli, diketoknya sebelum Juli. Tetapi ketika dia diketok, Anda sudah tidak bisa pembetulan SPT terhadap tahun-tahun yang dimaksudkan, yaitu tahun 2024 atau tahun 2023. Oke? Gua rasa kalau dia kunci 2023 terlalu mepet. Nah, jadi gua rasa dia akan kunci di 2024. Jadi 4 tahun nih. Perolehan 2021 ke 2024 hartanya yang belum dilapor di SPT 2024. Artinya apa? Artinya Anda mesti mencermati SPT 2024, gitu kan? Lu mesti mencermati SPT 2024, jangan sampai ada harta yang ketinggalan. Lu mesti laporkan semua harta lu di SPT 2024. Tentu saja dengan profil yang cocok dengan penghasilan lu ya, nggak bisa sembarangan dong, harus cocok dengan profil penghasilan. Jadi sebagai antisipasi kita untuk menghadapi TA 2025, Anda perlu mencermati 2 tahun 2023 dan tahun 2024. Kalau ada harta yang bisa Anda masukkan di 2 tahun tersebut yang masih sesuai dengan profil penghasilan Anda, maka laporkan sekarang ya. Yang 2023 mesti melalui pembetulan, kemudian 2024 melalui SPT normal. Kan kita masih belum lapor nih. Nanti kan Januari sampai Maret lu baru lapor kan? Nah, laporkanlah 2024 dengan harta yang betul, sedangkan 2023 Anda punya kesempatan untuk melakukan pembetulan. 2023 laporkan harta yang benar, tetapi yang sesuai dengan profil penghasilan atau yang contohnya dari warisan lah, yang gitu-gitu yang masih bisa dilaporkan. Gitu teman-teman ya, solusinya untuk kita mempersiapkan untuk laporan TA 2025 ya. Teman-teman yang mau tahu lebih jauh mengenai mengenai laporan TA, silakan masuk ke website gue ya, www.ta2025.com ya. ta2025.com untuk teman-teman tahu informasi-informasi perpajakan yang terbaru mengenai TA ya, khusus mengenai TA ya. Dan ketika TA launching, teman-teman sudah tahu banyak informasi mengenai TA ini ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.